Baik pemirsa, kita berjumpa di segmen ketiga, segmen terakhir di Jambi Berdialog pada malam hari ini. Ini Bang Mahdan kembali ke fungsi legislasi tadi Bang. Perda yang sudah disahkan, yang boleh dibilang itu prioritas tapi sekarang belum berjalan Bang. Kira-kira ada Bang? Ada. Ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat dibutuhkan sekali di Batanghari, yaitu Perda CSR. Ini Perda ini sudah diundangkan di tahun 2013. Sampai hari ini Perda tersebut belum jalan. Padahal CSR ini kan seperti kita ketahui bahwa di Kabupaten Batanghari sangat banyak perusahaan. Ya. Mulai dari perusahaan perkebunan, pertambangan. Kemudian ada juga perusahaan yang sifatnya kayak bank dan segala macamnya. Dan ini harus ada CSR-nya. Jangan hanya sekedar korban di Lebaran Haji itu dianggap CSR, tidak bisa. Tidak sesuai dengan regulasi. Nah, amanah dari Perda tersebut ialah bagaimana pihak perusahaan juga ikut berkontribusi membangun Kabupaten Batanghari. Kita sebenarnya mengamanahkan supaya perusahaan juga ikut membangun infrastruktur di Kabupaten Batanghari pada ring satu dari perusahaan itu saja. Misalnya di desa tempat perusahaan itu berdiri dibutuhkan sekolah. Nah, sebenarnya dari CSR ini kita dorong supaya perusahaan itu membangun sekolah yang dibutuhkan tersebut. Ataupun di sana membutuhkan puskesmas, supaya yang membangun puskesmas itu perusahaan tersebut. Itu yang baru disebut CSR. Tidak mesti langsung, bisa tahun berikutnya bisa juga, asal ada niat Bang ya dari. Iya, makanya saya juga nggak habis pikir ya sampai hari ini Perda tersebut belum berjalan, itu di mana sih hambatannya gitu loh. Seharusnya ini sudah jalan ini. Di pemerintah sekarang ini kan sudah tahun ketiga juga. Pemerintah dulu anggaplah itu baru dimulai kan, karena 2013 diundangkan, 14 persiapan kan. 15 ini kan 16, 17, ini sudah 18, bahkan sudah masuk 19. Harapan kita ini sebenarnya kemarin itu di 2017 sudah selesai, ini sudah maksimal jalannya. Jadi tidak ada lagi perusahaan yang tidak membayar ataupun mengucurkan dana CSR-nya kepada Kabupaten Batanghari. Kalau kita lihat di Tanjung Jabung Timur kalau salah, itu memang perusahaan sudah ikut membangun. Nah, kalau misalnya kayak dulu di Batanghari ada perusahaan sekelas ConocoPhillips, nggak ada Perda aja dia bangun. Nah, tapi perusahaan sekarang kan nggak seperti itu. Karena itu perusahaan milik BUMN kan, ada Conoco yang bekerja sama dengan Pertamina. Banyak dia bangun sekolah-sekolah. Itulah CSR dia, walaupun tidak ada Perda belum. Nah, sekarang malah terbalik. Ada Perda, perusahaan malah belum bayar CSR. Tapi saya tidak bisa nyalain perusahaan. Karena Perda itu belum dijalankan oleh pemerintah daerah. Nah, ini tentu kita menghimbau, ayo terhadap Perda tersebut, Perda CSR ini cepat tahun ini kita minta ini dijalankan. Mana yang kurang? Kalau kita Dewan dibutuhkan dalam rangka mendiskusikannya, kita siap kapan saja. Yang penting ini jalan dalam rangka membantu pembangunan. Kan lumayan bisa mengurangi dari APBD kita. Seharusnya bangun sekolah pakai dana APBD, sekarang dibangun oleh perusahaan. Seharusnya bangun puskesmas pakai dana APBD, sekarang dibangun perusahaan. Itu loh amanah yang atau roh dari Perda gitu. Di Perda ada dicantumkan sanksi dah Bang? Mungkin ada dong. Nah, itu ada. Makanya kalau dia sudah ada perbubnya, syarat Perda itu dijalankan kan sudah ada perbub, ada pelaksana teknisnya tuh. Nah, ini saya tidak tahu sampai di sini sampai sekarang sampai hari ini apa kendalanya. Kita udah nanya terus nih. Nah, itu. Ya karena ini kan manfaatnya lebih besar. Dan jangan dia sudah berinvestasi di tempat kita, udah ngambil keuntungan, malah tidak membantu daerah. Itu kan kelirunya situ. Iya. Ini kembali lagi ke eksekutif lah Bang ya. Iya, ini tanggung jawab eksekutif. Kita ngawasin. Sinergi legislatif sama eksekutif di Batanghari seperti apa Bang? Saya kira berjalan sangat-sangat bagus lah, karena tidak ada gejolak antara kita. Kalau dalam pembahasan APBD, pembahasan Perda, ada perbedaan pendapat, itu hal biasa. Kadang-kadang ada tertunda pembahasan, hanya perbedaan pendapat juga biasa. Boleh kita lihat di pusat seperti itu. Kita harus voting juga biasa. Ada juga dalam memutuskan keputusan di dalam pembahasan bersama itu kita voting ada. Bahkan sudah saya sampaikan di forum baru hari inilah contoh pada saat kita pemekaran kecamatan. Ini sampai voting tuh memutuskannya. Padahal saya memimpin DPRD ini saya kira baru 2 kali saya voting. Lainnya kita bisa musyawarah mufakat.
Nah ini kalau kita bicara sinergi. Artinya kita berbicara kepentingan tuh kepentingan Batanghari, tidak lagi kepentingan kelompok. Dewan juga tidak bicara kepada kepentingan partai, tapi bicara kepada kepentingan Batanghari. Ada nggak yang apa? Mungkin hambatan selama ini bang? Apa dari komunikasi atau seperti apa bang dengan eksekutif bang? Kita mungkin kembali ke Perda CSR tadi bang. Iya. Nah ini mungkin yang belum, kalau dari sisi komunikasi ini saya akui ini nampaknya komunikasinya yang kurang bagus. Karena sampai hari ini Dewan belum pernah diundang oleh pihak pemerintah daerah untuk membahas bersama bagaimana jalannya perda tersebut. Stakeholder apa bang? Stakeholdernya kan dinasnya kan yang nanti menentukan bisa dari pemerintah daerah sesuai dengan amanah yang di situ. Di perda kan jelas, nanti Perbub lah yang menentukannya. Ini dinas mana? Atau 2 dinas atau 3 dinas itu. Saya rasa ini kan bakal disambut baik oleh Pak Bupati karena ini kan menyangkut azas manfaat bang ya. Iya. Maka perlu saya sampaikan di sini. Saya takutnya Pak Bupatinya belum tahu kalau nggak jalan, nah gitu dulu. Mudah-mudahan Pak Bupati dengar bahwa ini belum jalan loh. Nah, mudah-mudahan, kok belum jalan? Bawahan sudah lapor udah jalan nih. Nah ini belum jalan nih. Dan terus terang saya dari pihak Dewan belum pernah diajak duduk bersama. Ketika ini ada terhambat, di mana terhambatnya kita siap bantu. Iya. Perda CSR ini. Ya, karena tidak mungkin perda yang dihasilkan kan tidak ada manfaatnya bang ya. Wah banyak sekali manfaat itu. Iya. Ini bang masalah harapan nih bang, harapan Dewan di tahun ini bang. Secara keseluruhan lah. Ya kita berharap bahwa anggaran yang sudah kita ketuk palu ini, ketuk palu bersama supaya dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan. Sekarang sudah bersama. Mulai bang tahun ya? Sudah, banyak kegiatan sudah berjalan ya? Saya kira ada juga kegiatan yang PLPL sudah jalan, yang tender mungkin proses tender sudah mulai jalan. Hanya saja yang kita harapkan secara pada kesempatan ini kita berharap dari Dewan ini supaya program-program yang sudah kita ketuk palu ini dapat dijalankan secara maksimal. Jangan ada lagi kegiatan yang tertunda. Artinya ada program ataupun ada pembangunan jalan atau jembatan nanti yang tidak bisa terlaksana. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Karena nanti ruginya kita. Kalau satu ruas jalan atau satu jembatan nilainya 6 miliar misalnya, ataupun ruas jalan ada nilainya 10 miliar, sempat tidak dilaksana, ini kan rugi kita. Karena akan menjadi silpa dan tidak mungkin bisa dilaksanakan di APBDP, mau tak mau di tahun depan. Nah, kan membajir nih dananya. Menghambat lagi bang ya. Nah, semen udah naik, behel udah naik kalau tahun depan gitu. Ini sedikit bang himbauan kepada masyarakat Batanghari bang untuk pembangunan di Batanghari bang. Kepada masyarakat Batanghari, karena ada pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, ya supaya dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Kemudian ayo sama-sama kita pelihara. Kalau ada jalan yang sudah dibangun, gunakan jalan tersebut sesuai dengan kapasitasnya. Jangan sampai nanti jalan ini kapasitasnya 8 ton dipakai 19 ton. Sama aja sih, provinsi juga seperti itu, batubara misalnya. Kapasitas jalan provinsi mungkin cuma untuk mobil truk PS ya, cuma 10 ton, batubaranya 14 ton. Ya kan akhirnya jalan juga rusak. Ini harapan saya kepada masyarakat. Nah, terakhir nih, ini kan tahun pemilu bang. Silakan himbauan. Wah, ini ya penting. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Batanghari wabil khusus, karena di bulan April ini kita akan melaksanakan pemilihan umum, tepatnya tanggal 17 April, maka saya minta kepada seluruh warga masyarakat Batanghari, ayo sama-sama kita ke TPS. Gunakan hak pilih. Hak pilihnya digunakan. Golput ya? Jangan golput dong. Kalau pilihannya silakan siapa. Untuk presiden silakan siapa. Untuk untuk DPRD provinsi, DPRD silakan menurut dari masyarakat itu yang terbaik. Termasuk juga DPD. Oke. Ini terima kasih banyak bang. Ya. Atas kehadiran di Jambi TV. Ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lain waktu bang. Insya Allah. Anthony Giddens berkata, negara dengan kebijakan politik yang baik akan menjadi sumber kesejahteraan. Bertemu kembali Jumat depan bersama saya Raden Surahman di Jambi Berdialog. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama.